Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, neraka merupakan tempat pembalasan dengan segala penyiksaan yang amat pedih. Tentu tidak ada satupun orang yang ingin menjadi penghuninya. Akan tetapi, ada banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalamnya karena perbuatan mereka selama berada di dunia. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Mereka mulai terlena dengan kenikmatan dan bujuk rayu iblis untuk melakukan perbuatan maksiat. Padahal akhirat menjadi kehidupan yang sebenarnya bagi semua makhluk. Dosa dan kemaksiatan itu membuat banyak orang akhirnya masuk neraka dan menjadi penghuni yang kekal di dalamnya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak akan pernah keluar dari dalamnya dan tidak akan pernah mati. Siapa mereka? Berikut informasi selengkapnya. Penghuni yang akan kekal berada dalam neraka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka adalah kaum yang tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya zat yang harus disembah. Orang-orang ini justru menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri, mereka itu penghuni-huni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-A'raf ayat 36. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk neraka dan setiap mereka akan kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 99. Bagi orang kafir, mereka akan merasakan pedihnya disiksa di dalam neraka jahanam. Bahkan mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam firman Allah yang artinya, "Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati dan tidak pula diringankan dari azabnya." Quran Surat Al-Fatir ayat 36. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 39. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat itu. Tidak akan diringankan siksa mereka dan tidak pula mereka diberi penangguhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 161-162. Tidakkah mereka orang-orang munafik yang mengetahui bahwa orang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, ia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 63. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Karena mereka akan kekal di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan siksaan neraka sebagai siksaan yang abadi, yang tidak akan ada akhirnya dan akan berlangsung selamanya. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari sana, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Quran Surat Al-Maidah ayat 37. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang lalim atau musyrik itu, "Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Yunus ayat 52. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai kaum yang akan kekal di dalam neraka. Ternyata mereka terdiri dari kaum kafir dan musyrik yang senantiasa mendustakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka menjadi tempat yang pantas mereka huni. Semoga kita bukan termasuk ke dalam dua golongan kaum tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seorang pria asing datang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bermajelis dengan para sahabat. Pria itu berpenampilan sangat rapih, tak nampak padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Namun tak ada seorang pun yang mengenalinya sebagai warga Madinah. Pria asing itu tiba dan segera duduk di hadapan Rasulullah. Ia duduk sangat dekat dengan Nabi hingga lututnya menempel dengan lutut beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan kepada Nabi. Namun setiap kali Rasulullah menjawabnya, pria asing itu berkata, "Kau benar." Umar bin Khattab yang ada di sana sampai terheran-heran melihat si pria asing. Dia sendiri yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya, ujar Al-Faruq. Setelah beberapa pertanyaan dengan Islam, iman, dan ihsan, si pria asing lantas bertanya, "Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Maksudnya ialah Rasulullah tak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Pria asing itu lalu berkata, "Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, yaitu apabila seorang budak melahirkan majikannya, jika orang yang bertelanjang kaki menjadi pemimpin orang banyak, jika orang yang tak mengenakan baju atau miskin serta pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, itulah tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singkat cerita, pria asing itu lalu pergi. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa pria tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kisah tadi disyarikan dari hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak pelajaran yang didapat dari peristiwa tersebut. Salah satunya yakni tentang salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ada 4 pendapat tentang makna budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu pendapat tersebut yakni tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Inilah pendapat yang kuat menurut Ibnu Hajar. Seorang ibu seakan-akan diperbudak oleh anaknya sendiri. Si anak berbuat durhaka dengan memposisikan diri seakan sebagai majikan ibunya. Jika banyak terjadi fenomena demikian, maka itulah salah satu tanda bahwa hari kiamat akan segera tiba. Mirisnya, hal itu benar-benar terjadi di masa kini. Begitu banyak perbuatan durhaka anak-anak yang memperlakukan ibunya seakan memperlakukan budak. Mereka mencela, memukul, dan mempekerjakan ibunya sendiri. Sebagai contoh, setelah bergelar berpendidikan tinggi ataupun memiliki pendapatan sendiri, seorang anak mencela dan merendahkan ibunya. Contoh lain, menyuruh ibu melakukan ini itu, memintanya untuk membereskan rumah atau memasak atau pekerjaan lain. Termasuk dalam hal ini meminta ibu merawat anaknya sementara ia pergi bekerja. Na'udzubillah. Inilah yang banyak terjadi. Fenomena seorang budak melahirkan tuannya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Bahkan kata Rob dalam hadis bukan hanya bermakna tuan atau majikan, namun juga orang yang mengatur secara hakiki. Anak yang seharusnya diatur orang tua justru terjadi sebaliknya. Anak yang mengatur orang tua. Lalu anak yang seharusnya berada di posisi bawah setelah orang tua justru berada lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Ibnu Hajar mengatakan, pendapat munculnya anak durhaka sebagai makna dari budak wanita melahirkan tuannya merupakan pendapat yang lebih kuat dibanding makna lain. Al-Hafiz menjelaskan dalam Fathul Bari, ini adalah pendapat yang lebih kuat menurutku, karena maknanya yang umum dan karena keadaan menunjukkan sesuatu yang dianggap langka. Di sisi lain menunjukkan rusaknya keadaan dan mengandung isyarat sesungguhnya hari kiamat sudah dekat ketika segala urusan terjadi dengan terbalik, di mana seorang pengatur menjadi yang diatur, orang yang di bawah menjadi di atas, dan hal ini sesuai dengan sabda beliau tentang tanda yang lainnya bahwa seseorang yang berjalan tanpa alas kaki menjadi raja-raja di bumi. Sahabat yang beriman, jelaslah bahwasannya ketika dunia sudah terbalik, ketika anak yang menghormati justru tidak dihormati, ketika orang tua yang seharusnya diagungkan layaknya raja justru menjadi pembantu, maka bersiaplah karena hari kiamat itu akan segera tiba. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.